Baco, Bace, Axel tak pernah menyangka langkahnya ke Makassar akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi, apakah ia siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik senyuman Rahma? Simak kisah ini sampai akhir, karena setiap langkahnya menyimpan kehangatan, air mata, dan keajaiban yang mungkin juga bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. London di bulan November menyambut hari dengan langit kelabu dan rintik hujan yang tak henti sejak pagi. Kabut tipis menyelimuti trotoar basah dan bau tanah bercampur asap kendaraan memenuhi udara kota. Axel duduk sendirian di dalam sebuah kedai kopi kecil dekat Notting Hill. Menatap keluar jendela dengan mata kosong. Jas militernya tergantung di kursi sebelah, sementara cangkir kopinya mendingin tanpa tersentuh. Ia baru saja kembali dari penugasan di Timur Tengah, namun pikirannya tidak berada di Inggris atau medan perang manapun. Ia terus menggenggam surat tua berwarna kecoklatan yang dilipat rapi. Surat yang ditulis oleh ibunya menceritakan tentang seorang wanita Indonesia bernama Ratna yang pernah menolongnya saat peristiwa bom tahun 2017. Carilah dia, nak. Aku ingin berterima kasih, meski hanya lewat dirimu. Kalimat itu terus terngiang-ngiang dalam benaknya, dan pagi itu, di tengah dinginnya London, Axel memutuskan ia akan terbang ke Indonesia. Penerbangan ke Makassar tidak mudah. Ia harus transit 2 kali, menyesuaikan diri dengan suhu yang jauh lebih panas dan menghadapi bahasa serta budaya yang asing. Namun, Axel adalah tentara. Ia dilatih untuk menghadapi ketidaknyamanan, bahkan bahaya. Yang tak pernah dia duga adalah betapa hatinya akan begitu tergerak oleh tanah yang baru pertama kali ia pijak. Saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, matanya menyapu kerumunan dengan harap-harap cemas. Ia menggenggam alamat yang ditulis tangan di selembar kertas oleh ibunya. Namun ternyata rumah itu sudah tidak ditempati oleh Ratna. Rumah sederhana itu kini dihuni oleh Rahma, putri Ratna dan Maya, cucunya. Saat Axel memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangannya dengan bahasa Inggris patah-patah yang dicampur dengan isyarat tangan, Rahma tampak terkejut. Air matanya menetes perlahan saat Axel menyerahkan surat ibunya. Air matanya menetes perlahan saat Axel menyerahkan surat ibunya. Ratna, kata Rahma, telah meninggal dunia 2 tahun lalu akibat stroke. Suasana menjadi hening. Axel tak tahu harus mengatakan apa, sementara Rahma hanya menatap surat itu seperti menatap harta karun. Maya, remaja berusia 17 tahun, berdiri di ambang pintu, menatap pria asing itu dengan rasa ingin tahu yang tak tersembunyi. Karena Axel belum memesan penginapan dan hari sudah mulai gelap, Rahma dengan keraguan yang bercampur rasa hormat menawarkan agar Axel tinggal beberapa hari di rumah mereka. Ia menjelaskan bahwa kontrakan mereka kecil dan sederhana, tapi aman dan bersih. Axel menerimanya dengan sopan. Malam itu, ia tidur di ruang tamu dengan kipas angin berdengung pelan, sementara dari kamar sebelah, terdengar suara Rahma dan Maya membaca surat itu lagi dan lagi. Hati Axel terasa hangat. Untuk pertama kalinya, sejak ia kembali dari medan perang, ia merasa dekat dengan suasana yang damai. Hari-hari berikutnya berjalan lambat namun penuh makna. Axel mulai terbiasa dengan kebisingan suara motor, panggilan azan 5 waktu, dan anak-anak kecil yang memanggilnya bule sambil berlari-lari di gang sempit. "Halo," balas Axel sambil tersenyum kikuk. Ia belajar makan nasi dengan menggunakan tangan. Bukan begitu, Pak. Tangan kanan. Koreksi Maya sambil tertawa.
Ia juga belajar duduk bersila di lantai dan mencoba berbicara bahasa Indonesia meski sering keliru. Maya sering menertawakannya, namun dengan cara yang hangat, Rahma yang awalnya canggung mulai lebih terbuka. Mereka berbagi cerita tentang Ratna, tentang masa kecil Rahma, dan tentang hidup sederhana mereka di Makassar. Rahma adalah wanita tangguh. Ia bekerja sebagai guru honorer di SD dekat rumah dan menjahit pakaian di malam hari untuk menambah penghasilan. Sejak ditinggal suaminya, Budi, ia membesarkan Maya sendirian. Wajahnya menyimpan lelah, namun senyumnya selalu hadir setiap pagi. Axel terkesan. Dalam diam, ia menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa dalam kelembutan Rahma. Ia mulai membantu sebisanya, memperbaiki kipas rusak, membersihkan halaman, bahkan menemani Maya belajar bahasa Inggris. Axel juga mulai tertarik pada Islam, bukan karena paksaan, tapi karena setiap hari ia melihat Rahma dan Maya berdoa dengan tenang, mengucap kalimat-kalimat yang terdengar asing namun penuh ketulusan. Ia mulai bertanya, dan Rahma menjawab dengan hati-hati. Ia menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kedamaian, kesabaran, dan keikhlasan. Axel merasa seolah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Sebuah tujuan yang lebih besar dari tugas militer atau sekedar mengucap terima kasih. Namun kebahagiaan itu mulai terusik ketika Budi kembali. Pria itu muncul tiba-tiba di depan kontrakan. Bau alkohol menyengat, wajahnya keras, dan matanya menyimpan dendam. Ia tidak suka melihat Axel tinggal di rumah mantan istrinya. Ia menuduh Rahma tidak tahu diri, membawa pria asing ke rumah. Rahma berusaha tenang, namun Maya ketakutan. "Kau pikir aku akan diam melihat ini?" bentak Budi. "Pak, saya tidak berniat buruk," kata Axel menahan emosi. Rahma berdiri di antara mereka. "Budi, jangan buat masalah di depan anak kita." Axel mencoba bersikap diplomatis, tapi Budi tidak bisa diajak bicara. Ia mengancam akan kembali lagi. Dan benar, ia kembali. Kali ini membawa teman-temannya. Mereka berdiri di luar rumah tengah malam, berteriak dan melempari pintu dengan batu. Maya menangis. Rahma memeluknya erat, sementara Axel berdiri di depan pintu, menjaga dengan tubuhnya. Setelah para pengganggu pergi, Axel melapor ke polisi. Namun, tidak banyak yang bisa dilakukan tanpa bukti. Sejak itu, Maya diam-diam mulai merekam setiap kejadian mencurigakan dengan ponselnya. Ketegangan meningkat. Suatu malam, kontrakan mereka terbakar. Api menyambar cepat dari dapur. Dan untunglah, mereka berhasil keluar sebelum semuanya hangus. Petugas pemadam menyimpulkan ada unsur kesengajaan. Rahma menangis melihat rumahnya yang sederhana menjadi abu. Axel menenangkannya dan berjanji tidak akan membiarkan mereka disakiti lagi. Mereka sementara tinggal di rumah salah satu rekan kerja Rahma. Di tengah kekacauan itu, Axel mengambil keputusan besar. Ia masuk Islam. Prosesnya dilakukan dengan tenang di masjid kecil, disaksikan Rahma dan Maya. Namanya kini Muhammad Axel. Ia merasa lahir kembali, bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara emosional. Ia bukan lagi tentara yang terasing, tapi pria yang punya keluarga, tujuan, dan iman baru. Keputusan itu membuat hubungan mereka semakin kuat. Rahma tidak pernah membayangkan akan jatuh cinta lagi, apalagi pada pria asing. Tapi cara Axel memperlakukan dirinya, menghormati keyakinannya, dan melindungi Maya membuat hatinya luluh. Mereka tidak pernah menyatakan cinta dengan kata-kata besar, namun sikap Axel sudah cukup menjadi jawaban. Namun Budi belum selesai. Ia kembali kali ini, membawa senjata tajam. Ia menerobos rumah
dengan niat mencelakai Axel. Maya yang saat itu sedang berada di kamar mendengar keributan dan segera memutar video-video yang selama ini ia rekam. Ia berlari keluar, menyalakan rekaman pembakaran kontrakan lama, dan berteriak pada Budi. Saat itulah, polisi yang diam-diam sudah disiagakan oleh Axel datang dan menangkap Budi dengan bukti rekaman Maya sebagai senjata utama. Setelah semua badai berlalu, ketenangan kembali. Axel melamar Rahma dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Ia membawa Rahma ke masjid yang sama tempat ia bersyahadat. Di sana, di hadapan imam dan beberapa sahabat baru, ia meminta Rahma menjadi istrinya. Rahma dengan air mata mengalir, mengangguk pelan. Maya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, senyumnya benar-benar bahagia. Mereka menikah sebulan kemudian. Tidak ada gaun mewah atau pesta besar, hanya beberapa sajadah, tamu dekat, dan lantunan doa yang menggetarkan hati. Axel mengenakan baju koko putih sementara Rahma tampil anggun dalam kebaya sederhana. Maya membaca surat kecil untuk ibu dan ayah barunya. Surat yang membuat semua orang di dalam masjid menangis. Setelah menikah, Axel dan Rahma memutuskan untuk pindah ke Inggris. Axel ingin membawa istrinya menjalani hidup yang lebih aman dan stabil. Ia mengurus semua dokumen dengan bantuan sahabat lamanya di militer. Dan dalam beberapa bulan, Rahma resmi menjadi penduduk Inggris. Maya memilih untuk tinggal di Makassar, menyelesaikan sekolah, dan melanjutkan impian menjadi jurnalis. Perpisahan di bandara penuh peluk dan air mata. Maya memeluk ibunya erat dan Axel membisikkan janji akan selalu ada untuknya, meski dari kejauhan. Rahma memberikan buku harian peninggalan Ratna kepada Maya, berharap ia selalu mengingat akar dan perjuangan keluarga mereka. Di London, Rahma memulai hidup baru. Ia belajar bahasa, membantu di pusat komunitas muslim, dan perlahan merasa nyaman di negara asing itu. Axel kini tak lagi mengenakan seragam militer. Bekerja sebagai pelatih bela diri untuk anak-anak. Mereka hidup sederhana, tapi penuh cinta dan syukur. Maya sering mengirim video tentang aktivitasnya di sekolah. Ia menulis artikel, mengikuti lomba debat, dan membuat vlog kecil tentang kisah ibunya dan Axel. Tanpa menyebut nama, tapi dengan pesan kuat tentang keberanian, pengampunan, dan harapan. Suatu hari, video Maya viral. Banyak orang tersentuh oleh ceritanya, dan ia diundang berbicara di sebuah seminar pelajar. Di atas panggung, ia berdiri anggun, dan dengan suara bergetar, ia berkata, Cinta yang sejati bukan hanya datang dari orang yang seiman, sebangsa atau sebahasa, tapi dari jiwa yang saling melindungi dan menghargai. Axel dan Rahma menonton video itu dari London, berpelukan sambil menangis. Mereka bangga pada Maya, anak yang kuat, cerdas, dan penuh empati. Mereka tahu, meski jarak memisahkan, cinta mereka akan selalu menyatukan. Tahun berikutnya, Maya mendapat beasiswa untuk belajar jurnalistik di Inggris. Ia pindah ke London, kembali ke pelukan ibunya dan ayah tirinya yang kini menjadi ayah sejati. Keluarga itu akhirnya lengkap, dalam bentuk yang tak biasa, namun indah dan utuh. Mereka sering mengunjungi makam ibu Axel dan mempersembahkan bunga sambil berdoa dalam bahasa yang berbeda namun dengan hati yang sama. Axel akhirnya bisa menyampaikan rasa terima kasih ibunya kepada Ratna, meski hanya lewat keturunannya, dan dalam doanya ia merasa damai. Rumah kecil mereka di pinggiran London dipenuhi foto-foto masa lalu, Ratna yang tersenyum, Rahma dan Axel saat menikah, Maya dengan piala menulisnya, dapur selalu harum dengan masakan Indonesia, dan azan tetap menggema dari speaker kecil di ruang tamu. Kisah mereka
Dimulai dari sebuah surat tua dan rasa ingin berterima kasih, namun berakhir dengan cinta, keluarga, dan kehidupan baru yang melampaui batas budaya, negara, dan luka masa lalu. Karena terkadang, perjalanan terjauh bukan soal jarak, tapi soal membuka hati pada cinta yang datang dari arah yang tak pernah kita duga.